Ya, halo kembali lagi bersama saya Gusnando di channel Testarossa, tutorial software untuk pemula. Pada video kali ini kita akan belajar tentang 7 function Excel yang wajib diketahui untuk pemula part 2. Jadi yang pertama itu adalah trim. Trim digunakan untuk menghilangkan spasi yang berlebih. Misalkan saja kita memiliki sebuah data nama seperti ini. Di sini kan ada yang lebih spasinya seperti ini, ada yang normal, ada spasinya di belakang, dan ada spasinya di sekitar sini juga sama. Jadi untuk menghilangkan spasinya ini, supaya bisa seperti ini hasilnya itu, kita bisa menggunakan sebuah function yang bernama trim. Jadi untuk menggunakannya silakan ketik sama dengan, lalu trim, lalu kurung buka, klik yang ini, selnya, lalu di enter. Maka secara otomatis hasilnya itu adalah menghilangkan tanda spasi yang berlebih seperti ini. Kemudian untuk melakukan hal yang sama untuk ketiga data yang lain, adalah kita bisa tinggal klik ini lalu bawa ke bawah seperti ini. Maka kita sudah memiliki data yang bersih seperti ini. Jadi spasinya itu tidak berlebih. Kemudian ada juga learn. Kemudian ada juga learn digunakan untuk menghitung jumlah karakter yang ada di dalam sebuah sel seperti ini. Misal Anda ingin menghitung jumlah karakter dari nama yang ada di sini. Kita bisa menggunakan sama dengan learn, lalu kurung buka, lalu klik sel yang ini, lalu di enter. Maka di sini akan muncul 13. Kalau kita coba hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Karena spasinya juga ikut dihitung. Kalau misalkan saja kita ingin yang lainnya juga sama, tinggal diklik ini, bawa ke bawah. Maka ini 13, ini 11, 12, dan ini 12. Baik, itu adalah kegunaan dari learn. Kemudian function yang lain adalah plot. Jadi plot ini digunakan untuk membulatkan sebuah angka itu ke bawah. Jadi puluhan yang terdekat. Misalkan saja kita memiliki data warang seperti ini. Ada apel, jeruk, mangga, kiwi gitu. Jadi data buah-buahan yang memiliki harga seperti ini misal. Kita ingin agar nilainya ini bulat gitu. Kita bisa menggunakan sama dengan plot. Lalu kita bisa klik yang ini. Klik yang ini lalu kita bisa masukkan 10 gitu. Maka dia itu akan membulatkan ke 10 terdekat tuh, puluhan terdekat. Kalau kita tambahin di sini jadi 100 gitu, maka di sini akan jadi ke ratusan terdekat dia akan membulatkan ke bawah ya. Kalau misalkan 1000, kita memulatkannya itu ke ribuan terbawah gitu. Jadi kalau kita klik ini lalu ke bawah seperti itu, maka secara otomatis harganya sudah bagus seperti ini. Kemudian lawan dari plot ada selling. Jadi mirip seperti plot, tapi bedanya itu adalah dia itu memulatkan ke atas gitu. Jadi sama dengan selling. Lalu kita bisa klik yang ini. Lalu kita bisa masukkan mau ke puluhan terdekat mana gitu. Jadi kita bisa masukkan 10 gitu. Jadinya di sini hasilnya adalah 40.000. Kalau kita drag ke bawah, hasilnya itu adalah seperti ini, 29.600, 35.000, 38.000. Kalau misalkan saja kita naikkan, jadi ini misalkan saja 100 gitu atau 1000 ya. Ini sama jadi 40.000 karena dia itu membuatkan ke ribuan terdekat. Kalau kita drag ke bawah sini, ini bedanya itu adalah dia itu membulatkan ke ribuan terdekat karena 29599 ini lebih dekatnya ke atasnya itu adalah 30.000 gitu. Kalau kita coba jadi 100 gitu, maka dia itu akan membulatkan ke 29.600 gitu. Jadi ke ratusan terdekat. Kemudian ada juga count if. Count if ini digunakan untuk menghitung berapa sih jumlah sesuatu gitu. Misalkan saja di dalam sini saya memiliki sebuah data yang berisikan nama dan pekerjaan. Jadi masing-masing nama ini memiliki pekerjaannya seperti ini. Saya pengen tahu berapa sih jumlah pekerjaan petaninya gitu di data yang ini. Kita bisa menggunakan function count if. Lalu kita bisa masukkan ringnya. Jadi kita blok ini dulu seperti itu. Yang kedua adalah kriterianya, yaitu kita bisa mencari petani gitu. Lalu ditutup, lalu di enter. Maka di sini sudah ada jumlah petaninya itu adalah 3 gitu. Jadi 1, 2, 3.
Kemudian kalau misalkan saja kita pengen tahu berapa sih jumlah guru yang ada di sini, cukup kita copy lalu pastekan di sini. Ini kan berubah formulanya. Kita bisa ubah petani ini menjadi guru gitu. Jadi jumlah gurunya adalah 2. Kalau kita ubah di sini misal jadi ini guru gitu, maka jumlah petaninya ini akan berkurang. Dan yang ini itu kita akan ubah juga rumusnya agar dia itu sampai sini ya. Ini tadi ada salah sedikit, harusnya segini ranknya. Nah, jumlah gurunya ada 3, jumlah petani 2. Kalau kita jadi ini jadi guru juga, maka jumlah gurunya 4, petaninya 1. Kemudian ada juga sum if. Jadi kita bisa menghitung menggunakan sum if ini, misalkan saja ada nama, pekerjaan, dan jumlah pengeluarannya. Kita bisa menghitung berapa sih pengeluaran total petani yang ada di sini gitu. Caranya itu adalah kita sama dengan sum if. Yang pertama itu kita masukkan ranknya. Jadi kita bisa blok ini. Lalu kita bisa masukkan kriterianya. Jadi kita masukkan petani gitu. Setelah itu kita bisa masukkan rank di mana yang ingin dijumlahkan. Jadi kita blok yang ini, ranknya, lalu di enter. Jadi jumlah total pengeluaran petani yang ada di sini itu adalah 250.000. Ini hasilnya itu adalah dari yang ini 100.000 ditambah 50.000 ditambah 100.000. Kalau misalkan saja pengen yang guru juga, tinggal sama dengan sum if. Sama seperti tadi, kita blok dulu yang ini pekerjaannya, lalu kriterianya itu adalah kita mau guru. Lalu kita masukkan yang ingin dijumlahkan, yang ini. Lalu di enter, hasil itu adalah 300.000. Karena di sini 100.000 ditambah 200.000. Yang terakhir adalah concatenate. Kemudian yang terakhir adalah concatenate, yang digunakan untuk menyambungkan dua buah teks. Jadi misalkan saja kita memiliki nama depan dan nama belakang seperti ini. Kita pengen nyambungin jadi ini dan ini gitu. Misalkan saja Gus Nando, Agus Susanto, dan lain-lain gitu. Kita bisa masukkan di sini sama dengan concatenate. Lalu kita seleksi teks yang pertama yang ini misal. Lalu titik koma. Lalu yang kedua. Lalu ditutup seperti itu, lalu di enter. Maka kita sudah memiliki Gus Nando seperti ini. Kalau misalkan saja Anda pengen ada spasinya, tinggal ditambahin aja di sini rumusnya. Jadi tambahin tanda spasi di tengah sini. Nah, di sini tambahin spasi. Jadi A2 tanda titik koma, lalu spasinya, lalu B2. Kalau di enter, maka dia itu udah ada spasinya seperti ini. Kalau kita tarik ke bawah seperti ini, maka dia itu sudah secara otomatis menggabungkan namanya. Jadi Gus Nando, Agus Susanto, Alan Clark, dan Albert Sugianto. Sekian tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.